Terima kasih kalian sudah klik video ini. Bagi kalian yang ingin ikutan Cerberus Copy Trading, langsung saja klik link deskripsi yang ada di bawah ini dan langsung akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silahkan kalian langsung klik daftar. Bagi yang belum punya akun, untuk username itu bebas. Misalkan nama username-nya adalah pemula trading dan jangan lupa untuk di akhir username-nya diberikan @cerberus.com. Jika kalian tidak mengetik cerberus.com, maka akun Anda tidak akan bisa terdaftar. Untuk password silahkan kalian pilihkan sendiri. Untuk nama silahkan bebas. Untuk nomor handphone harus nomor handphone yang aktif karena jantung Cerberus Copy Trading itu ada di dalam nomor handphone. Jika nomor handphone berbeda, maka Cerberus Copy Trading tidak akan berlaku. Untuk kode referral bisa diisi atau bisa dikosongkan. Setelah kalian sudah mengisi semuanya, bisa langsung kalian klik register dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengaktifasi Cerberus Copy Trading, bisa langsung kalian WA admin terhadap nomor ini. Dan untuk biayanya adalah 4 juta rupiah untuk member reguler dan 40 juta rupiah untuk member eksklusif. Jika kalian ingin mengetahui simulasi profit tradingnya, langsung bisa kalian klik kalkulator Cerberus, masukkan modal dengan satuan dolar, klik 1000 misalkan, dan untuk jumlah harinya max 365, langsung klik hitung. Setelah itu akan muncul seperti ini dan scroll ke bawah. Nah, di sini adalah total profit bersihnya, yaitu totalnya adalah 3.293. Untuk info lebih lanjut, silahkan WA admin di nomor ini. Selamat menikmati materi di video kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Gimana kabar kalian? Bitcoin benar-benar galak sekali ya. Kemarin saya sempat kaget juga ya pada saat kenaikan dari harga sekitar 97.000 naik ke area 100.000. Karena sebenarnya itu tidak relevan dengan beritanya. Bad news karena ya kan. Di video ini kita sedang bahas tentang bad news. Bad newsnya apa? Bad newsnya ini perang tarif dagang pajak ya. Bagi yang nggak paham itu sistem konsepnya kayak begini ya guys ya. Bagi yang nggak paham ini saya jelaskan secara bahasa yang paling awam. Jadi misalkan nih ya, misalkan gue adalah Amerika Serikat, lu adalah Cina, oke? Gue nih, Amerika Serikat nih, mendeklarasikan bahwasanya biasanya lu ngirim barang ke gue, ke negara Amerika Serikat itu dikenakan tarif dagang sekitar 10%-an, oke? Nah, sama Amerika Serikat, sama gue sendiri nih, gue naikin sampai sekitar 20%. Jadi, tadinya misalkan barang lu itu harganya kurang lebih 10 juta rupiah, pajaknya itu sekitar 1 juta rupiah. Nah, tiba-tiba gue ngomong, pajaknya ini naik 20%. Jadi, yang tadinya lu harus bayar 11 juta rupiah, jadi bayar 12 juta rupiah. Kurang lebihnya seperti itu. Oke? Jadi ngefek. Makanya kemarin pas waktu itu crash hingga ke 91.000. Berbeda dengan Meksiko dan Kanada. Kalau Meksiko dan Kanada kan ini dia kan negara yang ya udahlah biasa aja lah, bukan negara overpower seperti USA atau yang lainnya gitu kan. Sama dia ya udah dinegosiasi tuh si Donald Trump, akhirnya ditunda tuh cuma 1 bulan. Meksiko dan Kanada ditunda selama 1 bulan, tergantung bagaimana keputusan nanti di bulan depan. Nah, gregetnya China atau lu nih greget nih, lu bukan negosiasi sama gue atau China tidak menegosiasi di USA, tapi China membalas dengan menaikkan tarif pajak hingga 15%. Kalau misalkan gue tadi naikin 10% dari 10% ke 20%, China kemungkinan 10% sampai 25%. Jadi dibalas lagi. Nah, mengingat tentang neraca yang kemarin saya jelaskan, itu beneran kejadian guys, gue terserah deh. Terserah lu mau bacot kayak gimana, Pak. Sebenarnya kalau lu cermati video itu dibuat sekitar jam 9 sampai jam 10 pagi. Dan di video itu, saya udah jelaskan bahwa saya akan memprediksi China akan membalas. Saya firasat bakal ada beberapa dentuman lagi nih. Saya firasatnya nih tentang USA versus China. Karena apa? China ini sebenarnya secara teoritikal memang USA negara besar. Coba kalian lihat deh grafik ini. Secara ekspor dan impor, kebutuhan Amerika Serikat memakai produk China itu lebih besar daripada China yang membutuhkan kebutuhan dari negara Amerika Serikat. Jadi maksudnya bagaimana bang? Jadi seandainya nih Cina bener-bener melawan Amerika Serikat, misalkan Amerika Serikat bilang, yaudah tarif dagang 20%, gue nggak mau kalau kayak gitu, yaudah kita perang dagang aja. Produk ekspor gue stop ke lu, produk impor gue stop dari lu, sama aja. Jadi Amerika Serikat tidak mendapatkan produk China dan China juga tidak mendapatkan produk Amerika Serikat. Sebenarnya kalau dari neraca ini, kalau kalian perhatikan, perbedaannya cukup jauh ya, hingga 4 kali lipat, hampir 5 kali lipat. Jadi sebenarnya yang rugi itu adalah Amerika Serikat. Ketika Donald Trump memutuskan untuk perang dagang versus China, itu menurut saya pasar akan
crash. Dan jam 12 siang ternyata keluar beneran ya. Ya mungkin sebagian orang, oh itu memang lu udah tahu aja, uploadnya aja malam. Enggak sih sebenarnya. Saya buat jam 10 pagi, beritanya itu keluar sekitar jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat. Sebenarnya saya tuh ngebuat before terjadi. Karena saya udah ramalkan bahwa China itu sebenarnya nggak bakal tuh mau negosiasi, yang ada bakal ditantang balik ya. Ingat, neraca perdagangan China dan Amerika Serikat atau USA ini jauh lebih besar. Sebenarnya kayak begini ya. Gampangnya, gue Amerika Serikat, lu kan China nih ceritanya. Sebenarnya Amerika Serikat itu lebih banyak mengimpor atau lebih banyak membutuhkan barang dari China daripada China membutuhkan barang Amerika Serikat. Nah, sebenarnya gue juga nggak paham nih. Ya, saya nggak paham bagaimana konsepnya Amerika Serikat ini menjadi sebuah negara yang so overpower, mutlak dan lain seperti itu. Padahal China ini secara neraca perdagangan lebih banyak mengekspor barang daripada USA. Jadi Amerika Serikat ini membutuhkan barang yang jauh lebih banyak daripada China membutuhkan barang dari USA. Jadi sebenarnya kalau misalkan kayak gitu dilihat dari konteks neraca perdagangan level negara ya, itu China jauh lebih unggul daripada Amerika Serikat. Nah, sebenarnya ini bisa menjadi sebuah pemicu dentuman besar andai kata tidak terjadi win-win solution antara pemerintahan Donald Trump dan pemerintahan Cina sekarang, itu pasti pasar akan crash. Makanya sebenarnya kemarin itu juga saya bingung ya di sekitar area sini ya. Di jam kurang lebih jam 2 siang ini naik hingga sekitar 100.786 dan bego lagi nih orang-orang nih. Orang-orang udah tahu ada fundamental kayak begitu. Fundamentalnya kan jam 12 siang tuh, jam 12. Oh salah, maksudnya ini ya guys ya. Maksudnya ini, kita coba ke 15 menit biar lebih rinci. Ini nih ya, jam 2.15, tanggal 5 Februari. Nah, beritanya itu muncul di jam 12 siang. Jam 12 siang, anehnya malah tambah naik. Saya curiga di sini kan guys ya. Saya curiga, saya tetap ambil open position. Cerberus bagaimana bang? Wih, tentu saja profit bos. Slow aja bos. Ya, Cerberus kemarin profit 15% bos. Kemarinnya lagi 22%, kemarin lagi 10%, kurang greget gimana Cerberus? Makanya kan gue bilang bahwa daripada lu sayang-sayang duit, buang-buang duit gak jelas, lebih baik lu ikutan Cerberus aja coy. Aduh, udah aman, gak ada floating, gak ada minus coy. Balik lagi ya terhadap laptop ya. Nah, saya di sini bingung nih di sekitar jam 2.30. Karena apa? Fundamental secara logik itu China mengumumkan perang dagang tarif pajak, harusnya itu crash turun. Nah, ternyata cukong-cukong jauh lebih pintar. Berita itu ternyata mungkin tidak digubris sama beberapa orang. Menganggap bahwasanya ini akan reversal alias breakout kembali. Pada saat di area 100.700 langsung damn, crash ya. Dari 101 ribuan langsung menuju ke area ini ya. Untuk low-nya 96.000. Dan terjadi likuidasi yang cukup banyak juga. Nih ya likuidasinya. Long ini 303 juta dan short ini 182 juta. Bang itu dikit bang, ini bukan masalah dikit bos. Karena hari yang kemarin itu terlalu banyak, 1,25 billion dolar. Jadi 300 juta kelihatan kecil, padahal 300 juta dolar itu udah cukup lumayan. Berarti masih banyak orang yang bodoh yang melawan fundamental. Please lah, nggak usah lawan fundamental guys. Dan sekarang Bitcoin bertengger di area sekitar 97.875. Nah, sebenarnya apakah yang akan terjadi? Sebenarnya gue lebih cenderung terhadap sisi negatif daripada positifnya. Ramalan Andi Firmansyah sendiri, saya meramal bahwasanya tidak akan terjadi tuh win-win solution antara negara China dan USA. Akhirnya saling tantang-menantang akhirnya. Pada saat itu bakal terjadi sebuah perang tarif dagang pajak yang cukup lumayan, bisa terjadi perang dingin juga dan sebagainya, yang akan mengakibatkan beberapa saham top dunia itu bakal crash. Kalau saham top dunia itu crash, maka cryptocurrency juga akan ikutan latah crashnya juga. Mengingat sekarang ke area sekitar 97.000 dan sekarang sedang breakdown ya dari area sekitar 100.000 sampai ke area 96.000 dan sempat reversal ke area ini nih, ke area high-nya 98.954 sampai 99.000. Sekarang breakdown kembali dan bertengger di area 97.860. Coba kita cek terhadap coin glass-nya ya seperti biasa. Untuk US Dollar Index minus harusnya Bitcoin naik, untuk dominance plus harusnya Bitcoin naik, untuk exchange balance minus harusnya Bitcoin naik, tapi Fear and Greed Index-nya minus 25% anjay. Gede banget ini kayaknya bentar lagi dam-dam gimana gitu. Hati-hati ya buat yang orang yang main sendiri. Coba kita cek data order book-nya ya kan. 1:100 dan old version ya seperti biasa. Di sini terjadi kekosongan order tapi ada hidung Pinocchio-nya ya, ada yang menahan ya, ada yang menahan. Jadi sebenarnya ini nggak boleh dinaikkan terlebih dahulu ya. Adanya instan eksekusi di area 97.000 sampai ke 89.200. Wow.
ini berarti memang dipancing ke area 89.200. Oke, ini udah jelas banget ya. Ini kita bakal ambil open posisi short ya. Saya akan ambil open posisi short di area sekitar 98.000 dan 99.000 besar. Area 100.000 ke bawah deh, area 100.000 ke bawah. Jadi 98, 99 ini saya anjurkan kalian untuk open posisi 10% ya, open posisi 10%. Kalau udah ke area sekitar 103.000 dan 104.000, kalian open posisi 10% lagi ya. Dan take profitnya yaitu nanti ke bawah sewajarnya aja. Kalian udah take profit 5%, 10%, udah take profit aja. Jadi sekali lagi saya akan ambil open posisi di 98 dan 99 10%, dan untuk ke 103 dan 104 untuk 10% lagi untuk dilakukan hukum average, karena memang saya lebih cenderung ini bakalan turun secara jangka yang cukup panjang. Bisa jadi ini adalah awal dari crash, awal dari down besar, awal dari impact besar. Sekali lagi saya ingatkan kalian, hati-hati kalau kalian trading mandiri, bisa-bisa kalian boncos. Karena apa? Kalian open posisi short, tiba-tiba dinaikkan. Kalian open posisi long, tiba-tiba di dump. Begitu seterusnya. Ya memang itu strategi cukong untuk membuat kantong kalian kering ya. Karena memang orang yang tidak mempunyai jam terbang di era kripto dan market sekarang, saya yakin akan dilibas dan dimakan hidup-hidup. Oke? Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. Logikanya nih, kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam trader. Gak mau ribet trading? Join saya baru saja.